Begitu hubungan dalam keluarga isinya saling tuntutan, pasti tidak ada keharmonisan. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya kasih tema keharmonisan keluarga ilahi. Saudara-saudara, bagian terbaik dalam hidup kita adalah keluarga. Tetapi bagian yang paling menyakitkan biasanya juga di keluarga. Berarti sesuatu yang sangat penting sekali. Saya baca laporan dari BPS tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah. Indonesia itu menjadi salah satu negara yang angka perceraiannya paling tinggi di dunia. Dalam 1 jam, rata-rata ada 40 orang yang bercerai. Berarti dalam sehari rata-rata 1.000 pernikahan di Indonesia mengalami perceraian. 1 dari 6 pernikahan berakhir dalam perceraian. Berarti sesuatu yang sangat serius sekali soal keharmonisan dalam rumah tangga. Mungkin bukan kita, lalu kita berkata, itu orang lain. Tetapi kalau kita melihat dari data ini, berarti itu sesuatu yang mengancam banyak pernikahan. Atau mungkin kita berkata bahwa, itu kita kan orang Kristen. Orang Kristen kan nggak boleh bercerai. Iya, itu yang diimani. Tetapi apakah orang Kristen juga tidak bercerai? Begitu banyak orang Kristen yang bercerai. Sebab dari data itu tidak hanya agama tertentu. Itu penduduk Indonesia. Jadi saudara-saudara, kita perlu mengerti bagaimana kita bisa membuat pernikahan kita itu menjadi harmonis seperti yang Tuhan rancangkan. Slide berikutnya. Saudara, kita semua pasti selalu berkata jodoh ada di tangan Tuhan. Itu kalau sudah menikah, semua orang, bahkan yang sudah menikah, orang tua, yang muda selalu berkata jodoh itu di tangan Tuhan. Betul? Bukan di tangan setan. Sebab kalau orang percaya kan, cinta ditolak, dukun bertindak, itu berarti jodoh di tangan setan. Ini jodoh di tangan Tuhan. Kalau jodoh di tangan Tuhan, harusnya ketika kita memilih pasangan hidup, ketika kita mempersiapkan pernikahan kita, ketika kita membangun pernikahan kita, ketika kita arahkan pernikahan kita itu tujuannya apa? Semuanya diarahkan kepada Tuhan. Mazmur 127 ayat yang bagian pertama, yang satu ayat. Ya. Kita baca sama-sama. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah seorang yang membangunnya. Saudara-saudara, jika bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kita, sia-sia kita membangun. Karena apa? Yang menciptakan yang namanya pernikahan, yang merancang yang namanya keluarga, itu adalah Tuhan. Pernikahan itu lembaga yang suci, seperti gereja sebagai keluarga rohani. Itu suci. Hanya 2 lembaga yang dibangun Tuhan. Sebab kalau bicara negara, bukan inisiatif Tuhan tuh. Kalau kita lihat bangsa Israel kan teokratis. Yang jadi raja, yang jadi Tuhan, jadi raja atas bangsa Israel siapa? Tuhan langsung. Tetapi orang Israel pengen seperti bangsa-bangsa yang lain, punya raja. Dan mereka keraskan hati. Kemudian Tuhan izinkan. Tetapi kalau pernikahan dari awal Tuhan ciptakan manusia, memang Tuhan bentuk itu. Tuhan ciptakan alam semesta, semua makhluk ada di bumi ini. Alkitab berkata di Kejadian, sangat baik. Semuanya baik. Tetapi ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan taruh di Taman Eden, Tuhan berkata apa? Sungguh amat baik.
Kehadiran manusia di dunia ini dirancang Tuhan untuk menjadikan bumi ini menjadi lebih baik. Makanya iman Kristen pasti selalu mengajarkan cinta lingkungan menjadi bagian dari solusi masalah di dunia ini, di bumi ini. Tetapi ketika bicara tentang Adam saja, Tuhan berkata, tidak baik Adam seorang diri saja. Sebelumnya Tuhan berkata baik, kemudian tidak baik. Tetapi ketika Tuhan mulai melihat Adam sendirian, Tuhan berkata tidak baik. Ini tidak bicara bahwa Adam sebagai laki-laki diciptakan Tuhan tidak baik, tidak. Kondisi sendiri itu tidak baik. Kata tidak baik di situ bukan bicara tentang kualitasnya yang tidak baik. Itu bicara tentang tidak utuh, tidak lengkap untuk menggenapi rencana Tuhan. Karena di awal di Kejadian pasal 1 katakan apa? Tuhan ciptakan manusia untuk apa? Supaya mereka beranak cucu, memenuhi bumi. Nah kalau Adam sendirian, tidak baik, tidak utuh, tidak lengkap. Makanya diciptakannya Hawa. Yang Tuhan ciptakan untuk jadi pasangan Adam itu bukan seorang pria, tetapi seorang wanita. Yang jadi pasangannya Adam adalah Hawa. Pasangan Adam itu Hawa, bukan Joko. Hawa yang dirancang Tuhan. Kemudian mereka menikah. Dari sini kita bisa tahu apa? Pernikahan itu inisiatif dan rancangan Tuhan, ketetapan Tuhan. Kalau kita berkata jodoh itu dari Tuhan, harusnya kita membangun pernikahan kita sesuai dengan apa yang Tuhan rancang. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin merestorasi keluarga kita, menata ulang keluarga kita, ada dua hal penting yang mesti kita perhatikan. Slide selanjutnya. Yang pertama, kita mesti membangun pernikahan kita itu sesuai dengan rancang bangun ilahi. Rancang bangun yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, struktur keluarga itu harus berfungsi sebagaimana dirancang oleh Tuhan. Harus sesuai dengan struktur keluarga ilahi. Bukan struktur keluarga yang sesuai dengan maunya manusia atau sistem yang turun-temurun. Tidak, harus sesuai dengan struktur keluarga ilahi. Kemudian yang kita punya itu kemudian mulai ditata ulang, begitu ya. Oke, yang pertama. Saudara, ini rancang bangun keluarga ilahi yang saya pelajari di Alkitab. Saya bergumul lama bagaimana mengintegrasikan pelayanan keluarga dan gereja. Karena saya tahu tadi di awal kan konsep dasarnya kan jelas. Tuhan hanya membangun dua lembaga. Keluarga inti, keluarga jasmani, dan keluarga rohani. Kalau itu rancangan Tuhan, gereja disebut keluarga. Lalu ketika orang menikah itu keluarga. Mestinya ini terintegrasi. Karena rancangan Tuhan itu biasanya komprehensif itu, lengkap itu. Tidak terpotong-potong seperti manusia, kalau punya rencana kan terpotong-potong. Enggak, Tuhan punya rencana dari titik awal sampai akhir itu semuanya itu saling terkait, saling terhubung. Semuanya tidak terpisah-pisah. Saudara-saudara, ini rancangan yang sebenarnya ayat-ayat yang saya kutip itu banyak tentang keluarga rohani. Tetapi menurut saya itu sangat relevan dan itulah keluarga yang sesungguhnya. Dasar dari keluarga kita adalah iman. Iman kepada Yesus Kristus. Kita baca satu bagian saja. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Atau mungkin bisa tolong ditampilkan, Pak? Supaya semua bisa baca, yang enggak baca, yang enggak bawa. Ya, 1 Korintus. Ya.
1 Korintus pasal 3 ayat 10. Pasal 3 ayat 10. Saya bacakan yang bagian fokus saja ya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus sebagai seorang rasul, dia berkata, aku sebagai ahli bangunan. Rasul Paulus itu menggambarkan itu ahli bangunan. Meletakkan dasarnya di mana? Karena pelayanan rasul itu kan lebih ke arah pelayanan perintisan. Membangun sesuatu dari awal. Yang melihat sebuah kesempatan pelayanan, kemudian dia mulai merintis di situ, meletakkan dasar. Kemudian orang lain harus membangun di atasnya. Yang diletakkan oleh Paulus apa? Tidak ada dasar yang lain selain Yesus Kristus. Itulah iman Kristen, itulah gereja. Dasar dari kehidupan gereja, pelayanan gereja, aktivitas gereja, relasi satu sama lain, orang-orang yang ada di dalamnya, dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan keluarga kita, pernikahan kita bagian dari iman kita. Dasarnya ada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Itu alasannya kenapa kita sangat ketat dari sisi pernikahan. Mesti seiman. Kenapa Tuhan inginkan? Dan banyak hamba Tuhan akan katakan, kalau menikah, menikah dengan yang seiman. Supaya punya dasar yang kokoh. Supaya punya fondasi yang benar, sehingga keluarga kita menjadi keluarga ilahi, keluarga yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Lah kalau imannya sudah beda gimana? Satu iman saja seringkali banyak konflik kan? Ada satu gereja mengajarkan persepuluhan, gereja lain tidak perlu. Lalu istrinya ikut gereja yang kedua, suaminya ikut yang pertama. Lalu begitu mau memberi persembahan kepada Tuhan, suaminya ingin bayar persepuluhan, istrinya nggak mau. Setiap awal bulan berantem. Untuk apa? Hanya terkait dengan sesuatu yang mulia kan? Memberi persembahan. Beda gereja aja kadang-kadang kan begitu kan? Yang menyatukan apa? Pribadi Yesus Kristus. Kalau dasarnya Yesus Kristus mestinya ada titik temu. Bukan tradisi gereja, apa yang diajarkan Alkitab. Firman Kristus mestinya yang jadi dasar. Kenapa nggak dipelajari sama-sama? Tetapi satu iman dulu, selesaikan dulu. Anak-anak muda yang mulai pacaran dengan yang nggak seiman, berpikir lebih jauh. Kalau berteman, bertemanlah dengan semua orang. Tidak boleh hanya pilih-pilih kita jadi orang yang tertutup. Enggak. Gimana kita bisa jadi garam, bisa jadi terang, kalau kita hanya ngumpulnya dengan sesama orang satu gereja. Bergaul, punya teman, boleh semuanya. Yang penting itu komunitas yang sehat. Komunitas yang baik. Tetapi begitu mulai memilih seseorang untuk jadi pacar, apalagi nanti menikah, pilih yang seiman. Karena itu dasar pernikahan. Dasarnya itu, supaya kuat. Ya. Kemudian, pernikahan kita harus kita tegakkan dengan pilar yang kokoh. Saya mengutip itu dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Yesus Kristus sebagai firman Allah adalah, Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran firman Tuhan. Ini keluarga ilahi, ini keluarga yang dipenuhi dengan kehadiran Yesus Kristus. Kehidupan Yesus Kristus Tuhan itu ada dalam keluarga. Kasih karunia dan kebenaran. Relasi itu harus dasarnya kasih karunia. Tetapi standar moral, nilai-nilai, norma-norma harus kebenaran Tuhan. Kenapa seperti itu? Kalau tidak, keluarga kita akan banyak konflik. Akan banyak keributan. Karena dalam kasih karunia Tuhan itu, kalau hubungan kita, misalnya hubungan saya dengan istri saya, dasarnya adalah kebenaran, saya akan banyak mengkritik, saya akan banyak menghakimi istri saya. Karena dari banyak hal, pasti beda, karena kami beda suku, beda kebiasaan. Tetapi dasarnya harus kasih karunia. Dalam kasih karunia itu, kasih tanpa syarat yang pertama, dalam sebuah relasi.
Hubungan yang penuh kasih karunia itu pasti kasih tanpa syarat. Kasihnya Tuhan. Walaupun engkau punya kelemahan, walaupun engkau punya keterbatasan, tetapi aku tetap mengasihimu. Tanpa syarat. Kalau kasihnya bersyarat, kamu harus berprestasi dulu, kamu harus tetap cantik, kamu terus tetap harus langsing. Waktu aku nikah dengan kamu langsing, setelah menikah 2 tahun langsung, makanya ada banyak alasan perselingkuhan. Kasih bersyarat. Jadi apa yang aku inginkan terpenuhi dulu baru aku mengasihi. Betapa banyak anak-anak muda yang terluka hatinya karena apa? Banyak anak-anak yang memberontak karena apa? Orang tuanya kasihnya bersyarat. Harus juara. Harus selalu berprestasi. Lupa bahwa orang tuanya nggak pernah juara dulu. Egois kan? Bersyarat. Memangnya kalau nggak juara kenapa? Masalahnya dia bertanggung jawab nggak kan? Banyak orang tua hanya pengen kompetisi tuh, anaknya diajarkan ikut les ini, les, sampai stres nggak punya waktu untuk bisa rileks, untuk bisa nikmati masa-masa remajanya atau masa kanak-kanaknya. Karena orang tuanya pengen harus juara, harus gini. Jadi ini baru anak mama. Jadi kalau juara atau nilainya bagus, baru anak mama. Jadi kalau nilainya jelek, anak siapa? Anak tukang sayur. Kasih bersyarat. Walaupun kamu nggak berprestasi, kamu tetap anak yang aku kasihi. Walaupun kamu tidak secantik orang lain, kamu tetap anak yang aku kasihi. Kasih tanpa syarat itu kasih walaupun tidak sesuai harapan, tidak sesuai standar, tidak sesuai keinginan kita. Itu kasih Tuhan kepada kita. Itu harus kita terapkan dalam keluarga. Kalau tidak banyak konflik. Tidak harmonis keluarga. Kasih tanpa syarat. Yang kedua, menerima apa adanya. Bukan karena ada apa-apanya. Kalau punya sesuatu yang menguntungkan saya, kalau punya sesuatu yang membuat saya senang, kalau punya sesuatu yang membuat saya bahagia, ya aku mengasihi. Enggak. Keluarga harus menjadi tempat di mana orang bisa jadi dirinya sendiri. 2 anak bisa berbeda. Saudara, Bapak, Ibu, kebiasaan membanding-bandingkan itu jangan dikembangkan. Orang yang keluarganya dibangun dengan pilar kasih karunia, setiap orang dihargai sebagai pribadi yang istimewa. Kadang-kadang kan anak pertama, wah itu bagus sekali gitu kan, karena biasanya anak pertama itu kan dapat perhatian paling besar tuh, ya kan? Tetapi begitu anak kedua perhatiannya agak berkurang. Anak ketiga kurang perhatian, anak keempat ayahnya lupa bahwa punya anak keempat. Jadi perhatiannya kan semakin kurang. Kemudian anak pertama kan kelihatan paling baik, paling membanggakan nih. Adiknya selalu dimadangkan, kamu kayak abang, kamu harus kayak kakakmu. Adiknya tidak pernah diberi apresiasi. Saya dengar tangisan, melihat dan mendengar tangisan banyak anak-anak remaja. Karena apa? Dia merasa apapun yang saya lakukan, Pak, tidak pernah membuat mama saya, papa saya bangga dengan saya. Sepertinya saya ini hanya jadi beban dalam keluarga. Tidak diterima apa adanya. Saudara-saudara, dalam kasih karunia setiap orang diterima apa adanya. Sesuai dengan keunikannya, sesuai dengan keistimewaannya, sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, sesuai dengan potensinya. Bapak-bapak juga jangan bandingkan istrimu dengan juru masak di restoran. Kalau makan di restoran itu kok enak ya, kamu kok biaya lebih besar tetapi nggak enak. Yo kenapa dulu nggak nikahi aja yang koki di restoran itu? Enggak, ada orang yang pintar masak, ada yang pintar menyajikan, gitu kan? Ada yang pintar makan, nah, itu jatahnya bapak-bapak itu. Jadi yang pintar makan jangan juga terlalu menghakimi orang yang nggak bisa masak, iya kan? Istri juga jangan banding-bandingkan suamimu seperti orang lain, terima apa adanya. Memang dari dulu juga begitu kok, sudah kenal kan sebelum menikah kan? Begitu. Orang kalau sudah tidak menerima apa adanya, isinya tuntutan.
Begitu hubungan dalam keluarga isinya saling tuntutan, pasti tidak ada keharmonisan. Yang ketiga, kasih karunia itu selalu tersedia pengampunan. Harus dibangun budaya dalam keluarga, yang salah saya minta maaf. Itu harus, dia punya rasa aman untuk berkata, saya minta maaf. Karena dia tahu di rumah, tempat paling tepat saya diterima apa adanya, diampuni. Tempat paling baik saya bisa bangkit memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Saya minta maaf, saya memaafkanmu. Itu harus jadi dua kata favorit di rumah tuh. Ya, bapak-bapak jangan menuntut istrimu sempurna. Karena kita sebagai pria juga nggak pernah sempurna. Ibu-ibu juga jangan tuntut suamimu sempurna, karena juga nggak pernah sempurna. Orang tua jangan tuntut anak-anakmu sempurna, karena kita sebagai orang tua yang juga tidak sempurna. Anak-anak juga begitu, jangan tuntut ayah ibumu sempurna. Orang yang tidak sempurna tidak bisa dituntut, dia serba benar, serba baik. Enggak, ada kalanya dia buat kesalahan, ada kalanya dia kilaf, ada kalanya dia gagal. Disitulah kasih karunia. Selama kasih karunia masih ada, keluarga tegak berdiri. Kalau sudah nggak ada, mulai goyah. Pilar ini mulai goyah, relasi mulai rusak, tidak harmonis. Pilar yang kedua, kebenaran. Sebab dalam kasih kadang-kadang memanjakan ya, tidak ada standar yang jelas. Perlu ada kebenarannya. Kebenarannya apa? Harus kebenaran Kristus, firman Allah. Apalagi kalau saya kan menikah beda suku. Kalau kebenarannya berdasarkan nilai-nilai yang dianut suku kami masing-masing, sampai sekarang masih berantem terus. Ya kan, saya Jawa, istri saya orang Batak. Bapak saya polisi, bapak istri saya tentara. Oh, itu kan yang juga kebiasaannya berantem kan? Tentara dan polisi, belum lagi budaya. Gitu kan? Tetapi harus ada kebenaran yang dipegang bersama-sama, jadi acuan, jadi dasar untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, membuat perencanaan ke depan, menanggapi segala sesuatu. Apa? Kebenaran firman Tuhan. Supaya walaupun suasana keluarga hangat, akrab, anak bisa bercanda dengan orang tuanya, tetapi masih ada rasa hormat terhadap orang tua. Kebenarannya ada kan? Tetapi begitu saking akrabnya, anak tidak menghargai orang tua lagi, kebenarannya roboh. Nggak tegak nih. Harus dua-duanya. Lindungi dengan atap yang namanya karakter ilahi. Roma 8 ayat 29 jelas, kita semua ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Keluarga harus menjadi tempat pembentukan karakter yang terbaik. Karena lewat relasi-relasi begitu kan, kalau dalam keluarga, di mana tempat di mana kita sering sebel, sering kesel? Rumah. Benar nggak? Di mana tempat kita sering marah? Rumah. Di mana tempat kita penuh pergumulan ini? Rumah. Berbagai konflik itu akan mendewasakan karakter kita kalau itu bisa diselesaikan dengan kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Karakter kita terbentuk. Makanya kalau ada konflik rumah tangga, jangan lari. Karena itu pembentukan karakter. Kalau nggak bisa selesaikan sendiri, cari pertolongan. Konsultasi, konseling, minta didoakan. Jangan lari, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dalam kasih karunia Tuhan, nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karakter itu terpenting, sebab kalau keluarga kita yang mengatapi itu, yang melindungi kita, keuangan kita, suatu saat keuangan kita goncang, jebol itu keluarga kita. Kalau yang melindungi keluarga kita, status sosial kita, suatu saat status sosial kita bermasalah, itu bocor keluarga kita, bermasalah. Kalau yang melindungi, siapa? Oh, orang tua, kadang-kadang kan orang sudah menikah tetap aja pelindungnya orang tua kan?
Ini anak manja itu sudah menikah pun tetap manja kan. Dikit-dikit ada masalah telepon mamanya, "Mak, itu kan suamiku nakal." Apalagi yang laki-laki lapor orang tua. Pelindungnya, apalagi orang tuanya sayang betul, anaknya sudah menikah tetap aja diperlakukan kayak anak. Nggak kerja nggak apa-apa. Selama papa mama masih ada uang, kita beri. Anaknya kerja keras, kasihan kamu, capek. Kalau udah menikah, dia harus tanggung jawab. Demi keluarganya. Saya suka bilang ya, seorang laki-laki harus kerja. Sebab Tuhan taruh berkat di mana? Di dunia kerja. Dan ketika seorang laki-laki tidak bekerja, pertama, dia sedang menghalangi berkat Tuhan untuk keluarganya. Yang kedua, dia tidak tanggung jawab, tidak jadi teladan yang baik. Kadang-kadang ada orang tua, kasihan anaknya laki-laki nggak kerja. Kalau kerja capek, udahlah kalau kerja jangan yang capek-capek lah nak. Padahal udah jadi kepala keluarga. Itu rasa sayang yang salah. Makanya perlu ada kebenaran tadi kan. Justru melalui kesulitan-kesulitan itu, karakternya dibentuk. Orang tua harusnya memberi motivasi, jangan menyerah, jangan takut capek. Karena kasihmu itu harus mengalahkan rasa capekmu. Tanggung jawabmu harus mengalahkan rasa capekmu. Kamu sekarang tidak hidup sendiri, kamu udah punya anak, kamu harus berjuang. Saudara-saudara, karakter terpenting, itu harus orientasi hidup kita apapun yang kita lakukan, karakter itu harus dapat perhatian. Pembentukan karakter itu harus, supaya itu melindungi rumah tangga kita. Karakter yang buruk banyak merusak. Kenapa orang selingkuh? Karena karakternya buruk. Itu kan karakter tidak setia, pengkhianat. Bagi dia, yang penting kesenangan saya. Dia lupa bahwa yang dia lakukan mengingkari pernikahan kudus yang dia sudah lakukan dengan pasangannya dan menyakiti hati pasangannya. Itu karakter jahat. Tapi kalau karakternya terbentuk, menurut saya tidak akan ada perselingkuhan. Karena karakter, kualitas karakter itu akan bicara integritas, kesetiaan, gitu kan? Dan melindungi, menghargai orang yang dikasihinya. Karakter penting. Anak-anak kita harus kita bangun karakternya lebih dari tadi, status sosial, supaya juara bisa mengalahkan temannya yang lain. Saya kadang-kadang kan jemput anak saya waktu kecil dulu ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu bersaing itu. Bersaing, ada anak yang lari-lari tunjukkan nilainya. Mama, ini nilainya sudah dibagi. Nilainya 8, sekian gitu. Lah kok cuma 8? Karena biasanya 9, sekian hampir 100. Berbagai alasan yang diucapkan anaknya nggak bisa terima mamanya. Mamanya langsung itu cubit anaknya. Kamu itu bodoh sekali sih, males kamu. Saudara, itu membunuh karakternya kan. Itu yang saya bilang. Memangnya kalau anak kita nilainya kalah dengan temennya, memangnya kenapa? Kita aja yang malu, merasa malu. Mestinya kan kalau karakter kita ajarin, bagaimana anak ketika sekolah berproses dengan benar. Misalnya, sudah kamu nilaimu mungkin nggak terlalu bagus, tapi jangan nyontek. Itu kan karakter. Kamu nggak perlu cemburu kalau nilai temanmu lebih bagus dari kamu. Itu kan karakter. Iya kan? Daripada sibuk anaknya dituntut harus prestasi, harus juara. Saya tidak pernah bilang sama anak saya harus juara. Tapi nilainya juga baik. Tetapi kalau nilainya baik, saya tidak pernah menyanjung-nyanjung dia, enggak. Yo, beri apresiasi iya, gitu ya. Saya selalu bilang, yang paling kamu harus kalahkan adalah dirimu sendiri, bukan temanmu. Kadang-kadang kan keceplosan, sekarang kan tidak ada sistem ranking ya, tetapi kadang-kadang kan wali kelas sebutkan ini, anak bapak, anak ibu ranking berapa gitu. Enggak perlu ya. Kadang-kadang kalau disebutkan ranking, anak jadi merasa lebih hebat dari yang lain, kompetisinya tinggi. Saya selalu bilang sama anak saya, yang jadi sainganmu terberat adalah dirimu.
Kalau nilainya jelek, saya bilang, kira-kira ini kemampuanmu yang paling besar atau enggak? Kalau ini bukan kemampuan terbesar, ayo kamu berarti belajarnya lebih lagi nih. Mungkin ada hal-hal yang kamu belum aja. Gitu kan? Kalau nilainya baik, ini maksimal berarti bagus. Kamu sadar, kamu punya kemampuan di sini. Karakter itu melindungi. Ya. Melindungi. Slide yang terakhir. Slide yang terakhir itu saya ambil dari Efesus. Efesus, ya, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23, tapi saya nggak baca. Intinya seperti ini yang dijelaskan sebenarnya. Struktur keluarga harus berfungsi seperti struktur keluarga ilahi yang dirancang Tuhan. Dalam struktur keluarga ilahi itu, Tuhan itu kepala keluarga, semua kepala keluarga. Setiap kepala keluarga kan kepala keluarganya adalah seorang pria, seorang suami. Para kepala keluarga itu Tuhan. Jadi kalau dalam konteks keluarga inti seperti ini, Tuhan yang paling atas, ke bawah itu suaminya. Seorang suami, di bawah itu istri, di bawah anak-anak. Anak 1, 2, 3. Karena anak saya 3, saya cukup 3 aja saya gambar. Ya. Saudara-saudara, ke bawah itu bicara tentang berkat itu, memberkati, melindungi, memimpin, mengasihi. Tuhan itu memimpin, melindungi, dan mengasihi para kepala keluarga. Bapak-bapak, kabar baik ini. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga itu dapat status istimewa, dikasih oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Termasuk mencukupi kebutuhan itu sebenarnya kan melindungi keluarganya kan, supaya tidak kekurangan, supaya dia anak-anaknya bisa bertumbuh, kebutuhannya tercukupi. Itu bagian dari perlindungan. Suami harusnya melindungi, memimpin dan mengasihi istrinya. Istri seperti suami kan, itu atas kepercayaan Tuhan suami melindungi, memimpin, dan mengasihi istri. Istri atas kepercayaan suaminya, melindungi, memimpin, dan mengasihi anak-anak. Kalau ada masalah, istrinya nggak mampu lagi ngatasi anak-anaknya. Siapa yang tanggung jawab? Kepala keluarga. Bapak-bapak jangan lepas tangan ketika anak-anakmu bermasalah dan istrimu sudah kewalahan untuk mengatasi anakmu. Jangan hanya salahkan istri. Ketika seorang suami hanya nyalahkan istri, pasti tidak harmonis keluarganya. Ambil tanggung jawabmu, sebab siapa orang pertama yang dipercaya Tuhan dalam keluarga itu? Suami, bukan istri. Siapa yang ditetapkan Tuhan jadi kepala keluarga? Suami, bukan istrinya. Jadi kalau ada masalah di bawah, anak-anak bermasalah, ambil tanggung jawabmu. Mungkin istrimu kewalahan, mungkin istrimu bingung, mungkin istrimu tidak mampu lagi. Siapa? Karena kita bertanggung jawab, kita turun tangan, kita dampingi istri kita. Jangan lepas tangan, hanya nyalahkan. Itu kan dosa turunan itu, Adam kan, nyalahkan gara-gara istri ini, gara-gara Hawa. Itu kan, itu budaya yang buruk, budaya yang tidak dalam kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Lalu ke atas, anak-anak mesti belajar tunduk, menghormati dan mengasihi orang tuanya. Siapa yang mengajarkan anak-anak bisa mengasihi, tunduk dan menghormati orang tuanya? Kita sebagai orang tua harus tanggung jawab. Kita harus ingat anak kita lahir membawa sifat keberdosaan, sifat ketidaksempurnaan kita. Salah satu kecenderungan berdosa apa? Pemberontakan. Makanya jadilah pelindung, pemimpin yang mengasihi. Kalau anak mendapatkan berkat orang tuanya tadi ya, dilindungi, dipimpin, dikasih, anak itu akan bisa tunduk, menghormati, dan mengasihi orang tuanya. Demikian juga istri-istri naik itu, pokoknya yang naik ya, itu berarti belajar tunduk, menghormati, mengasihi. Istri-istri, jangan tanduk suamimu, tetapi tunduk, hormati, dan kasihi suamimu. Bagian suami, tunduk, menghormati, dan mengasihi Tuhan.
Kita harus ingat otoritas kita sebagai kepala keluarga berasal dari siapa? Dari Tuhan. Para suami yang tidak tunduk, tidak menghormati, tidak mengasihi Tuhan, dia sebenarnya sudah kehilangan otoritasnya sebagai kepala keluarga. Makanya keluarga jadi berantakan, keluarga jadi bermasalah. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita membangun keharmonisan keluarga kita sebagai keluarga ilahi? Tata kembali keluarga kita sesuai dengan rancang bangun keluarga ilahi. Dasarnya iman kepada Yesus, tegakkan dengan pilar kasih karunia dan kebenaran, lindungi rumah tangga kita dengan kualitas karakter ilahi. Kemudian secara fungsi dalam keluarga, struktur keluarga, mari kita belajar berfungsi dengan baik. Ya, Efesus tadi bisa dibaca lebih lanjut. Suami berperan mengasihi, memimpin dan melindungi istri dan anak-anaknya. Tetapi istri dan anak-anak belajar untuk mengasihi, untuk tunduk dan menghormati orang tuanya. Dan catatan terakhir, suami-suami tunduk, hormati, dan kasihi Tuhan. Supaya engkau tidak kehilangan otoritas, wibawa, dan berkat Tuhan dalam hidup dan bagi keluargamu. Amin.